Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlisin, selaku guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam PAI di SD Muhammadiyah 4 Pucang, Jalan Pucang Anom 93, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dan juga merupakan mahasiswa PPG Dalja Batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Sunan Ampel, Kota Surabaya. Demikian video pembelajaran saya sebagai salah satu syarat uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Wah, kok loyo nih? Ulangi lagi dong. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Yes. Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini apakah anak-anak masuk semuanya? Semuanya masuk. Alhamdulillah. Hari ini masuk semuanya, tidak ada yang sakit. Pesan Ustadz Mus anak-anak, ya, jaga kesehatan kalian. Kurangi minum es. Minum es enak ya? Enak ya. Perbanyak minum air putih. Supaya apa anak-anak? Supaya sehat. Itu ya anak-anak ya. Jadi itu. Nah, kemudian anak-anak, sebelum Ustadz memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Coba Mas Dimas, silakan untuk membimbing ya bersama teman-temannya untuk berdoa memulai pelajaran. Silakan Mas Dimas. Teman-teman, marilah kita berdoa dahulu. Doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa menjadikan aku termasuk hamba-Mu yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Ya, mudah-mudahan doa kita memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Anak-anakku, yuk kita ice breaking dulu ya, supaya kita semangat. Semuanya berdiri semuanya, sambil tepuk tangan. Ayo semuanya berdiri dong. Yuk, kita ice breaking tepuk anak soleh, ya. Tepuk anak soleh,
Ulangi dulu dong ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Topo anak soleh. Aku anak soleh. Yang semangat. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua. Dihormati. Cinta Islam. Sampai mati. La ilaha illallah. Islam. Islam. Tepuk tangan semuanya dong. Oke, anak-anak silakan duduk anak-anak. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah saya ajak untuk ice breaking. Tujuannya itu adalah supaya anak-anak semangat ya, semangat untuk belajar. Sekarang Ustadz mau menyampaikan apersepsi. Kira-kira siapa tahu apa itu apersepsi? Ya, siapa namanya dulu? Izan. Silakan Izan. Apersepsi itu mengingat materi minggu lalu. Apersepsi itu adalah mengingat materi minggu lalu, materi yang sudah pernah kita pelajari ya. Nah, sekarang Ustadz coba mau tanya ya. Minggu lalu Ustadz itu menjelaskan tentang materi apa anak-anak kira-kira? Al-Maun. Siapa yang tahu apa arti Al-Maun? Ya. Al-Maun berarti bantuan kecil atau barang-barang yang berguna. Pinter. Al-Maun itu adalah bantuan kecil atau barang-barang yang berguna. Itu adalah Al-Maun. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sih caranya kita bisa menolong atau membantu anak yatim? Siapa yang tahu? Iya. Dengan menghiburnya. Dengan menghiburnya. Menghiburnya bagaimana? Dikit-dikit gini ya? Oh iya. Ya, siapa? Mengasih uang. Kira-kira ngasih uangnya berapa? 100.000. Boleh. Berapa lagi kira-kira? 20.000. Boleh ya. Yang penting kalian mampu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita caranya atau bagaimana caranya menolong orang miskin? Menolong orang miskin. Ayo menolong orang miskin. Gimana caranya? Menolong orang miskin. Boleh. Sayang, silakan. Memberi sembako. Memberi sembako. Kira-kira di samping rumah kalian ada orang miskin enggak? Atau tetangga-tetangga kalian? Ada. Nah, itu perhatikan ya. Kalau kita punya rezeki yang lebih, berikan kepada mereka. Kemudian, bagaimana contoh orang yang celaka dalam sholatnya? Ya, celaka dalam sholatnya. Minggu lalu Ustadz menyampaikan tentang apa? Tentang surat Al-Maun. Kalau kita sibuk bermain, kemudian kita lupa, itu bagian dari apa? Bagian dari orang yang celaka dalam sholatnya. Jadi anak-anak, kalau seandainya anak-anak ya main HP, tidak mengenal waktu, Allah memanggil kemudian kalian menghiraukan, itu bagian dari apa? Celaka dalam sholatnya. Terakhir, bagaimana contoh orang yang berbuat riya? Selain Izan, mungkin ada contoh orang yang berbuat riya? Iya. Sholat ingin dipuji. Sholat ingin dipuji. Ya, sholat ingin dipuji. Ada lagi, satu lagi. Iya. Ngaji ingin dipuji sama Ustaz. Pintar, tepuk tangan dong. Ngaji ingin dipuji Ustadz dan Ustadzanya. Harapannya Ustadz Mus, mudah-mudahan pelajaran ini bisa memberikan dampak yang baik kepada kalian semuanya. Oke, anak-anak, Ustadz lanjutkan. Kali ini Ustadz akan memberikan model pembelajaran yaitu PJBL, ya, Problem Based Learning, ya. Apa itu PJBL? Model pembelajaran, ya, atau pembelajaran berbasis proyek. Adalah pendekatan pembelajaran yang mengedepankan pada pemberian tugas atau proyek sebagai inti dari pembelajaran. Dalam model ini,
siswa diajak untuk bekerja secara aktif. Dan nanti Ustadz akan berikan proyek ya. Nanti anak-anak dikerjakan secara kolaborasi, kerjasama, aktif. Jangan sampai ada anak yang tidak aktif untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, dalam menyelesaikan masalah atau menghasilkan produk yang nyata, yang memungkinkan mereka untuk belajar melalui pengalaman langsung. Jadi itu anak-anak ya. Nah, kemudian nanti Ustadz ada metodenya itu, ya banyaklah. Nanti insya Allah, mudah-mudahan dengan pendekatan ini, pembelajaran kita lebih menarik, lebih mengena kepada anak-anak, dan juga anak-anak menerima dengan senang hati. Nah, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan yang Ustadz sampaikan untuk pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ya, pelajaran kita hari ini itu adalah tentang Asmaul Husna. Tentang apa anak-anak? Asmaul Husna. Ya, apa sih artinya Asmaul Husna? Siapa yang tahu? Oh ya, siap. Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Kita berikan tepuk tangan dong. Nah, kemudian yang kedua, ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. 99. Ya, bukan 100, tapi 99. Berapa jumlah Asmaul Husna yang hari ini kita pelajari? Ya, dapat. 3. Siapa yang tahu dari di antara 3 itu? Ya. Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, dan Al-Muhyi. Pinter, tepuk tangan dong. Anak-anak luar biasa. Oke. Nah, anak-anak, tadi itu adalah beberapa pertanyaan pemantik dari Ustadz ya. Mudah-mudahan nanti pada waktu Ustadz menjelaskan, kalian nanti lebih lagi bisa mengerti dan memahami apa yang Ustadz Mukhlisin sampaikan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, penting ini anak-anak. Apa tujuan pembelajaran? Yang pertama, tujuan pembelajaran itu adalah peserta didik mampu menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, dan Al-Muhyi. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu melafalkan Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi beserta artinya. Nah, ini penting. Ini tujuan pembelajaran kita. Nah, motivasi buat kalian semuanya ya dari Ustadz. 1, mempelajari Asmaul Husna Al-Qawiyyu yang maha kuat. Kira-kira siapa yang hari ini kuat hari ini? Kuat bisa ngangkat apa? Ngangkat barang apapun. Nah, pokoknya kuat ya. Kuat. Nah, yang maha kuat dan Al-Qayyum yang maha menjaga dapat memberikan motivasi luar biasa dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, Al-Qawiyyu mengingatkan bahwa kekuatan sejati datangnya dari Allah sehingga kita tidak perlu takut dan merasa lemah. Sementara itu, Al-Qayyum mengajarkan kita bahwa Allah senantiasa menjaga kita di mana saja berada. Ya. Kemudian memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa Dia selalu ada untuk membantu dalam setiap kesulitan. Kemudian yang ketiga itu adalah kedua nama ini menginspirasi kita ya untuk terus berusaha dan percaya bahwa Allah selalu mendukung kita, Allah selalu mengawasi kita. Anak-anak, itulah ya motivasi yang hari ini kita pelajari. Nah, kemudian anak-anak, Ustadz akan infokan nanti ya, Ustadz akan bagi menjadi 6 kelompok. 6 kelompok itu berbasis proyek. Nanti Ustadz akan berikan perangkat-perangkatnya dan kalian nanti akan mendapatkan instruksi dari Ustadz Mukhlisin ya. Itu kelompok-kelompoknya ya. Kemudian kegiatan ini anak-anak ya, kegiatan inti dalam pembelajaran kita ya. Apa sih artinya Asmaul Husna itu? Apa artinya Asmaul Husna? Nama-nama baik Allah. Ya, nanti kita akan pelajari itu semuanya ya.
Kemudian bagaimana meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah nanti Ustadz akan membagi ya menjadi 6 kelompok sesuai dengan yang Ustadz tampilkan tadi. Kemudian Ustadz nanti akan memberikan instruksi atau arahan pada kalian semuanya ya untuk pembuatan proyek dalam bentuk mind mapping. Setelah kelompok itu terbentuk ya. Tadi kelompoknya sudah Pak Ustadz ini tinggal nanti Ustadz buat, tinggal kalian nanti yang akan mengkondisikan ya. Nah, kemudian peserta didik dan guru nanti kita akan berdiskusi untuk menyepakati jadwal dan waktu yang akan kita tentukan. Kira-kira kalian itu membuat proyek tadi seperti itu kira-kira butuh berapa menit? Coba Ustadz mau tanya, kira-kira kalian nanti membuat proyek tadi itu kira-kira butuh berapa menit? Ya, 45 menit. Izan 30 menit, ada lagi. Mungkin lebih dari 40 menit, 45. Ya. 1 jam. 1 jam lebih 15 menit. Ada lagi? 25 menit. Nah, inilah anak-anak beberapa pendapat dari kalian. Nanti insya Allah kita akan putuskan supaya apa? Supaya proyek yang akan kita buat atau kita tentukan itu nanti sesuai dengan harapan Ustadz juga ya. Nanti kita akan tentukan kira-kira dari sekian banyak, idealnya itu adalah ya sekitar 20 menit atau 25 menit. Nanti kita kerjakan, tolong nanti kerjasama yang baik ya. Oke, anak-anak perhatikan, setelah itu nanti anak-anak akan presentasi. Setelah membuat, nanti akan presentasi, ya, mempresentasikan proyek atau produk yang sudah kalian buat. Nah, kemudian anak-anak, sekarang, ya, kami minta tolong kepada anak-anak, ya, silakan anak-anak membuat kelompok. Kemudian setelah membuat kelompok, anak-anak nanti kerjakan tugas-tugas yang Ustadz sampaikan. Di antara salah satunya itu adalah membuat proyek mind mapping yang materinya sudah Ustadz sampaikan atau berikan kepada kalian. Coba saya hitung 1 sampai 5 ya. Silakan anak-anak bikin kelompok ya. Menjadi berapa kelompok anak-anak? 6 kelompok. Yuk saya hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya terbentuk ya, terbentuk melingkar, nggak apa-apa di bawah. Terbentuk anak-anak, pastikan terbentuk ya. Silakan perangkat-perangkatnya kalian ini ya, pastikan terbentuk. Ayo semuanya kerjasama. Kerjasama. Kita kasih waktu. Ya, semuanya harus bisa mengambil peran. Karena, nah, ya silakan. Mana temanmu? Ayo semuanya ambil peran. Anak-anak semuanya mengambil peran ya. Ayo cepetan. Semua mengambil peran, semua saling memotivasi, dimanfaatkan waktu yang ambilkan ini pas satu, ambilkan itu. Yo opor ya. Ayo semuanya ambil peran.
Ayo semua ngambil peran dan bisa membantu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Biar waktunya nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, ya, wis jangan boleh jangan. Ayo, wis, ayo, langsung dilakukan, waktunya habis ini. Kamu kalau ngomong terus waktunya habis. Ayo. Aku langsung aja. Oh, iya. Jangan. Anak-anak, ya ini nanti dikasih warna ya, diberi warna. Nah ini bagus. Nih tinggal melengkapi saja ya. Harus kerjasama dengan yang lain. Supaya apa? Supaya tugasnya cepat selesai. Ini udah bagus ini, luar biasa. Ya, nanti sekalian yang presentasi nanti dibagi ya. Mantap. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 6. Oh, mantap kelompok 6. Luar biasa. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 3. Silakan dikerjakan secara bersama-sama. Ini udah bagus, udah sesuai dengan ketentuan dan arahan. Ya, tinggal nanti siapa yang mau menyampaikan tugas-tugasnya tadi ya, tugas presentasi ya. Oke. Mantap. Kalau bisa diberi warna-warna lagi supaya kelihatan bagus ya. Oke. Terima kasih. Kelompok anak-anak ini kelompok berapa? Kelompok 1. Wah, bagus sekali kelompok 1. Ini berempat ya. Ini alhamdulillah ya, semuanya aktif, semuanya berkolaborasi untuk membuat proyek mind mapping Asmaul Husna. Luar biasa ya. Nanti sekalian dibagi siapa yang bertugas untuk menyampaikan untuk presentasi, nanti dikoordinasikan dengan satu kelompok. Terima kasih, mantap ya, luar biasa anak-anak. Tetap semangat. Kelompok 5 luar biasa. Kelompok 5 suka warna-warna ya, suka warna-warna. Oke. Nah ini semuanya harus kerja sama ya untuk membuat karya. Ini kan karya kalian. Oke. Siapa ketuanya ini? Siapa? Waduh, Kenzi. Kenzi ini kelompok berapa Kenzi? 5. Kelompok 5. Kenzi sudah dibagi tugas-tugasnya? Sudah, luar biasa Kenzi, tetap semangat ya. Ini karyanya kelompok 5. Kenzi dan kawan-kawan. Luar biasa. Kelompok berapa? Kelompok 2. Masya Allah. Kelompok 2 cukup kreatif ya. Luar biasa. Ini semuanya ikut andil untuk menyelesaikan proyek yang hari ini ditugaskan buat kalian semuanya. Nanti yang presentasi sudah dibagi. Sudah dibagi. Udah siap semuanya ya? Oke. Ya.
semangat ya. Sukses semuanya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Mantap, mantap. Ya. Oke. Ini kelompok berapa? Ketuanya siapa? Ayo. Oke. Semuanya ini ya, kerjasama ya. Kerjasama. Sudah dibagi kelompok-kelompoknya. Apa namanya yang presentasi? Yang presentasi siapa? Yang nyampaikan siapa? Nah, nanti. Oh iya, enggak apa-apa, bagus. Iya, nanti dibagi ya. Ya, nanti dibagi sama teman-temannya supaya apa? Supaya nanti kebagian untuk menyampaikan materi yang ada di Asmaul Husna yang kita pelajari. Tetap semangat ya. Oke, terima kasih. Selamat dan sukses. Oke. Anak-anak, terima kasih. Kalian sudah menyelesaikan proyek kalian. Maka tugas kalian itu adalah menyampaikan atau mempresentasikan proyek yang hari ini kalian lakukan atau kalian kerjakan. Ya, langsung saja kami minta tolong untuk masing-masing kelompok mempersiapkan diri. Kita mulai dari kelompok 1. Anak-anak sudah siap belum? Kelompok 1 mana kelompok 1? Gitu loh. Kelompok 1 mana kelompok 1? Wah, ini lapar nih. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang 3 Asmaul Husna. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan anggota kami dahulu. Saya Nikaisha Mikaila. Saya Davina Lakresia Putri. Saya Nayara Miladia. Saya Dia Zahra Kisha. Dan kita mulai masuk ke presentasinya ya. Yang pertama, Al-Qawiyu. Al-Qawiyu artinya yang maha kuat. Cara meneladani dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, mempergunakan potensi dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan sabar dalam menghadapi kesulitan. Yang kedua ada Al-Qawiyum. Arti dari Al-Qawiyum adalah yang maha berdiri sendiri. Cara meladani dalam kehidupan sehari-hari yaitu hidup mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, bertanggung jawab, percaya diri atau berani, tidak mudah menyerah. Yang ketiga ada Al-Muhyi, artinya yang maha menghidupkan. Cara meneladani dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama menebar kebaikan, yang kedua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat memahami tujuan hidup. Nah, itu dia presentasi dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan? Ya. Itu arti Al-Qawiyu apa? Arti Al-Qawiyu artinya yang maha kuat. Nah, itu dia presentasi dari kelompok 1. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa ya. Oke, siapan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ivana Kalila Mafira Ramadhani. Saya Jessica Zariskia. Saya Alisa Oktavia Managoro. Saya Angelik Akila Tayandra. Saya Lia Sakila Pecaksono. Saya Asalina Karisa.
Dan marilah kita masuk ke sesi presentasi. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang 3 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Qawiyyu, yang kedua Al-Qayyum, dan yang terakhir adalah Al-Muhyi. Al-Qayyum artinya adalah maha berdiri sendiri. Dan hal-hal yang harus diteladani adalah sabar, tidak mudah menyerah, mandiri, beriman, dan meyakini Allah. Dan yang kedua Al-Qawiyyu, yang harus diteladani yaitu konsisten, percaya Allah, kuat dalam iman, kuat pendirian. Yang terakhir adalah Al-Muhyi, yang artinya maha menghidupkan. Yang harus diteladani dalam kehidupan sehari-hari adalah bersyukur, senantiasa beribadah, mengikuti perintah, dan senang membaca Al-Quran. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Adakah pertanyaan? Ya, anak-anak, pertanyaan? Ya, silakan. Arti Asmaul Husna adalah Ya, arti Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk anak-anak kelompok 2. Oke, anak-anak, alhamdulillah tadi presentasi kalian cukup luar biasa ya. Ustadz memberikan apresiasi, memberikan penghargaan kepada kalian semuanya. Nah, itulah yang kalian project, yang kalian lakukan, yang kalian selesaikan secara kolaborasi, secara bersama-sama, dan hasilnya cukup luar biasa. Dan hari ini ya, Ustadz akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Kira-kira dari pekerjaan kalian tadi, proyek yang kalian kerjakan tadi, kesulitan apa yang kamu temukan saat membuat atau menyelesaikan hasil proyek itu? Siapa yang Pak? Siapa yang? Iya, dari kelompok berapa ini? 1. Ya, silakan sebutkan nama sama kelompoknya kemudian disampaikan. Ya. Nayara dari kelompok 1, karena pensilnya patah. Karena pensilnya patah, ada yang lain? Sudah. Sudah, karena pensilnya patah ya, itu juga menjadi kendala. Ada yang lain selain kelompok 1? Iya, iya. Ya, ini. Ini. Dari kelompok 5, nama Ya. saya Raska. Kesusahannya dalam berkreasi gambar. Iya, susahnya dalam berkreasi ya. Mungkin ada terakhir. Iya, Ayat. Perkenalkan, nama saya Ayat dari kelompok 6. Waktunya kurang, Ustadz. Oh iya, waktunya kurang. Terima kasih ya. Tadi beberapa masukan. Nanti insya Allah ya, jika kita ada pembelajaran yang sama seperti ini, nanti akan kita tentukan dan kalian bisa mempersiapkan sehingga apa yang kalian kerjakan bisa maksimal. Nah, kemudian anak-anak, Ustadz juga akan mengevaluasi ya penampilan kalian mulai kelompok 1. Ya, kelompok 1 tadi presentasinya sudah cukup bagus, sudah cukup luar biasa. Kelompok 2 juga cukup bagus, kerjasama. Kita evaluasi dari presentasi kalian. Kemudian kelompok 2, 3, dan 4, 5, dan 6 itu juga cukup luar biasa. Ada kolaborasi, ada kerjasama. Itu paling penting. Ya, kemudian kalian membuat dari awal sampai terakhir, kalian kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama, tidak akan mungkin terjadi penyelesaian dalam mengerjakan proyek atau tugas yang Ustadz berikan. Itulah. Nah, kemudian anak-anak, sekarang perhatikan coba, Ustadz akan memberikan penguatan materi. Jadi, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Tadi ada pertanyaan yang bagus dari kalian semuanya. Saya sampai memberikan apresiasi, dan ternyata kalian juga bisa menjawab. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Hari ini kita belajar tentang 2 ya, Asmaul Husna. Tadi ada anak yang berkreasi menyebutkan 3, ada yang berkreasi menyebutkan 4. Itu adalah kreasi kalian dan kalian cukup luar biasa. Ya, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum. Ya. Nah, anak-anak, Asmaul Husna, cara meneladani Al-Qawiyyu
Al-Qayyum. Nah, ini seperti ini anak-anak ya. Jadi, nah, Al-Qawiyyu itu yang maha kuat. Tadi saya coba ambil kesimpulan dari anak-anak yang kalian kerjakan. Tadi Al-Qawiyyu, Allah maha kuat. Apa yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ternyata seberat apapun persoalan bisa kita selesaikan kalau kita mau berusaha. Kalau kita susah dalam belajar, kemudian kita berusaha kerja keras untuk belajar, insya Allah Allah memberikan kemudahan. Ya. Nah, ini anak-anak. Kemudian Al-Qayyum, ya, maha berdiri sendiri. Perhatikan, ya, maha berdiri sendiri. Ya, apa yang bisa kita teladani dari Asmaul Husna Al-Qayyum, anak-anak? Maka Al-Qayyum, Allah maha berdiri sendiri, ya, yang bisa kita teladani itu adalah kita kalau kepengen jadi orang yang hebat, kepengen jadi orang yang terkenal, kepengen jadi orang yang pinter, maka kita harus berusaha sekuat tenaga. Ya, kita harus mandiri. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari juga kita harus mandiri. Ya, kira-kira kalian kalau di rumah ya bisa meneladani seperti ini. Berdiri sendiri, makan sendiri, mandi sendiri. Masa seusia kalian makan disuapin sama mama, mandi dimandiin sama mama. Ya, itu ya. Nah, kemudian anak-anak, nah, ada beberapa pertanyaan, ya, karena tadi beberapa materi sudah saya sampaikan, maka Ustadz nanti akan menanyakan anak-anak, ya, refleksi, ya, yang nanti akan saya tanyakan kepada kalian. Coba perhatikan, yang serius, diperhatikan kalau Ustadz mau menjelaskan atau menerangkan. Coba perhatikan, duduk yang bagus. Nah, bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pelajaran kali ini? Apa? Senang. Coba saya ulangi lagi. Bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pelajaran saat ini? Apakah pelajaran kali ini menarik? Oke. Kemudian apakah penting, ya, mempelajari konsep Asmaul Husna? Penting. Kita bisa meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu menyukai pelajaran hari ini? Iya. Kira-kira apa yang paling kamu sukai? Gambar tadi, iya Pak. Presentasi, ada lagi? Membuat mind mapping menjadi pengalaman baru buat kalian. Ada lagi? Ya. Kolaborasi dengan teman. Ada lagi? Ya. Sudah selesai. Nah, itulah pengalaman-pengalaman baru yang insya Allah kalian dapatkan di bangku sekolah kalian di pelajaran kali ini. Anak-anak, ya, terus akan memberikan soal, ya. Silakan anak-anak, pensilnya dikeluarkan atau pulpennya dikeluarkan. Kalian kerjakan, anak-anak, ya. Kemudian nanti soal ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana materi yang Ustadz sampaikan, ya, yang Ustadz berikan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian bisa menerima dengan baik dan bisa mengerjakan soal-soal yang Ustadz berikan kepada kalian. Ayo silakan. Ayo silakan dikerjakan. Ambil pensilnya. Iya. Kerjakan, sungguhan, kerjakan. Ayo kerjakan. Taruh ke belakang. Ya. Ya, kasih nama. Ini siapa yang belum? Oh ya. Wes, enggak apa-apa. Wes, kamu kerjakan. Ya, wes, nanti akan di. Enggak apa-apa. Wes, ayo. Saya. Coba.
Anak-anak sudah selesai mengerjakan? Siapa yang sudah selesai dengan? Alhamdulillah. Lihat anak-anak, jangan lupa ya. Terakhir, tindak lanjut ya, pelajari kembali Asmaul Husna yang hari ini kalian pelajari. Praktekkan perilaku yang baik. Perhatikan Mas, praktekkan perilaku yang baik yang berhubungan dengan Asmaul Husna ya. Teladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Pelajari materi yang akan datang, surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. Inilah. Nah, anak-anak, karena pelajaran hari ini sudah selesai, anak-anak ya, jangan lupa tetap semangat belajar. Kemudian kita berdoa. Mas Dimas bisa dipimpin untuk doa pulang ya. Ya, silakan anak-anak tetap semangat, tangan dilipat, istiqdah dan tangan dilipat, tundukkan kepala. Silakan Mas Dimas. Sebelum mengakhiri suadati doaan. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa belajar yang rajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.